Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Keamanan Masyarakat. Ya, yang pertama dari keamanan masyarakat, keamanan masyarakat yaitu tawuran. Tawuran merupakan salah satu aksi yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, karena aksi tersebut melanggar norma-norma termasuk norma sosial karena melibatkan banyak orang atau merugikan banyak orang dan membuat risih di suatu masyarakat. Nah, masyarakat akan terganggu dengan adanya tawuran ini karena bisa merugikan orang lain dan melukai orang lain. Di sini poin B, tujuan tawuran. Tujuan tawuran di sini sebenarnya tidak ada, banyak yang negatifnya. Salah satunya contohnya yaitu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain karena kedua belah pihak saling serang. Contohnya menggunakan senjata tajam, bisa berupa pisau, celurit, dan lain-lain. Dan selain merugikan mereka sendiri, di sini juga bisa merugikan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Masyarakat juga terganggu dengan adanya tawuran ini. Ya, poin C yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. Tawuran ini bisa diselesaikan melalui kepada pemerintah yang paling saja melalui kepala desa atau kepala RT. Di sana melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak, melakukan perjanjian misalnya dengan menggunakan materai secara resmi. Nah, di sini kepala desa atau kepala RT menjadi bahan penengah antara grup A dengan grup B. Di sini tujuan kepala desa yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ya, selanjutnya di sini lembaga pemerintah yang menangani. Dari masalah-masalah tersebut, bahwa lembaga pemerintah yang menangani adalah pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Lalu kemudian diproses sesuai hukum Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai perkara pelanggaran yang dibuat oleh mereka, kemudian dibawa ke pengadilan negeri oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya yang berwenang adalah ketua hakim yang memutuskan sesuai dengan hukum yang ada. Seorang personil kepolisian dari Resor Pelabuhan Makassar terkena busur atau anak panah saat membubarkan tawuran atau perang kelompok di Jalan Barukang Utara, Kecamatan Ujung Tanah, Rabu 24 Maret 2021 sore. Hal itu diungkapkan Kasat Sabara Polres Pelabuhan Makassar, Ibtu Asfada. Personil kepolisian itu, kata Asfada, bertugas di tim respon Angangaru, anti gangguan dan kerusuhan. Anggota 1 kena busur, anggota UPRC Angangaru Bribtu Ade, kata Ibtu Asfada. Tawuran itu terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga sore. Sebelum tawuran pecah, salah satu kelompok dikabarkan melakukan penyerangan. Aksi penyerangan itu mengakibatkan seorang warga Cambaya, Rani, 19 tahun, terkena anak panah busur di dada. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jala Amari, lalu dirujuk ke RS Pelamonia. Namun nyawanya tidak tertolong. Pantauan di lokasi pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah, suasana kondusif tampak terlihat. Polisi berjaga di pertigaan Jalan Barukang Utara, tepat di depan kantor Lurah Gusung. Selain itu juga disiagakan kendaraan taktis penghalau atau pembubar massa water cannon.
Kelompok warga yang terlibat tawuran atau perang kelompok telah dibubarkan. Meski demikian, suasana di lokasi tawuran Jalan Barukang Utara masih tampak sepi dilalui pengendara. Assemble. Ayo majuin. Belajar. Majuin. Belajar angkat. Anjing belajar. Majuin. Pakai ber. Majuin. Polisi. Jangan rosoin. Nah, di sini yang kedua yaitu bisa merugikan orang lain dalam mengganggu keamanan masyarakat, yaitu perampokan atau maling. Perampokan atau maling termasuk aksi tercela karena merugikan orang lain. Dia bisa melukai, bahkan bisa sampai merenggut nyawa seseorang. Nah, aksi ini juga termasuk melanggar norma-norma sosial. Yang kedua, poin B dari tujuan atau termasuk tujuan dari perampokan atau maling. Sekali lagi, tidak ada hal yang positif dari aksi tersebut karena bisa merugikan orang lain dan sampai merenggut nyawa seseorang. Ya, di sini selanjutnya poin C yaitu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut adalah perampokan atau maling. Di sini sama seperti hal yang tadi, dimulai dari pemerintahan hal yang terkecil, yaitu melalui kepala desa atau kepala RT. Di sana mereka mengadakan gerakan pencegahan atau melakukan siskambling di setiap RT atau posko yang ada di sekitar masyarakat. Karena dengan hal tersebut bisa mengurangi atau mencegah perampokan atau maling yang ada di sekitar masyarakat, supaya masyarakat merasa nyaman, aman, dan damai. Ya, yang selanjutnya adalah poin D. Lembaga pemerintah yang menangani adalah dari masalah tersebut, lembaga pemerintah yang menangani adalah pihak yang berwajib, sama dengan peristiwa yang tadi, yaitu kepolisian, lalu kemudian diproses sesuai hukum, undang-undang, dan perkara yang telah dia perbuat. Lalu setelah di pihak berwajib menyerahkannya kepada pengadilan negeri. Di sanalah proses hukum yang sesungguhnya akan dibuat, yaitu yang dikepalai oleh kepala hakim.
Ya, sekian dari saya hasil dari materi yang berjudul yang mengganggu keamanan masyarakat atau keamanan masyarakat. Bagi teman-teman tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih berada di suasana pandemi ini. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.